Saya kan tidak terima, Pak. Dan siapa yang bikin AJB itu? Kan saya tidak pernah, Pak, di lokasi tersebut. Dengan adanya peraturan Presiden 287 itu sesuai dengan orang memahami tanda-tanda. Setelah jadi SK, ada alasan tumpang tindih kelompok Daun Sejati sama Akar Berkah ini bohong. Satu, saya tidak pernah mengambil lokasi beliau. Andai kata beliau pun sama sebagai hortikultura, sama enggak, tanah perhutani. Dia bukan KTH. Dia secara fisik di peta, saya tidak ngambil lokasi dia. Silakan, kalau memang dia mau jadi KTH, tapi kan baru jadi KTH-nya. Setelah SK jadi, muncullah surat kepala desa, ada konflik antara masyarakat Manggarai dengan KTH Daun Sejati dan Akar Berkah. Sebenarnya tidak ada. Dikira KTH-nya pun baru jadi setelah jadi SK kita gitu. Dan objeknya berbeda. Berbeda objeknya. Ternyata saya kan tidak terima, Pak. Kalau Pak Kirom itu kenal, karena emang anggota saya juga. Saya kan udah di Wisma tuh saya rekam. Dia tidak pernah mengatakan. Saya juga katanya tahu bahwa Kang Heri udah punya garapan di sini. Masa saya mengatakan bahwa Kang Heri ini punya AJB? AJB dari mana gitu kan? Makanya saya pengen tahu siapa sih orang mubitnya saya ini gitu kan? Saya kan jadi malu, saya Pak. Saya kan jadi malu, Pak. Mohon maaf, sebagai ketua KTH yang harus menjaga hutan dari awal, apalagi sekarang udah jadi PS, masa saya menjual? Rekaman suara bisa boleh saya kirim? Boleh kirim aja ke Bapak. Waktu rekamannya saya kirim ke Pak Dedi ya. Maka saya memohon diklarifikasi lagi, itu siapa yang membuat di berita itu kok menyemarkan nama baik saya itu, Pak. Atau selama saya bisa dipertanggungjawabkan kalau memang benar ada AJB saya, mana AJB-nya? Satu. Dan siapa yang bikin AJB itu? Kan saya tidak pernah, Pak, di lokasi tersebut. Yang kedua, yang tadi Bapak agak singgung sedikit tentang konflik sama masyarakat. Setahu saya asli orang sono, Pak. Nenek kakek saya keturunan orang sono, Pak. Sebelum merdeka sudah ada di sana, Pak. Jadi dibilang konflik masyarakat nggak ada. Andai kata di surat kepala desa itu ada konflik dua KTH antara Akar Berkah sama Daun Sejati ini, kan Daun Sejati ini bukan lokasi saya, beda dusun, Pak, dan beda gunung. Jadi kalau dibilang saya mengambil bloknya Daun Sejati ini bohong. Dan itu tidak termasuk yang dimohon oleh kelompok. Tidak. Sesuai dengan lokasi saya, sesuai dengan anggota saya, sesuai dengan dusun saya. Saya tidak mengambil lokasi beliau, dan beliau ini bukan KTH. Beliau ini kelompok hortikultura, sama saya juga hortikultura juga di kabupaten. Dia juga semua kelompok ini di Desa Subahnya ada 7 hortikultura. Yang jadi KTH-nya jangan Pak Haji Dahlan, saya. Dikarenakan apa saya 2016 itu mengajukan KTH sama Pak Haji Dahlan sebagai KRPH? Dikarenakan ditegur saya sama Pak Haji Dahlan. Pada waktu 2016, kok kenapa kelompok hortikultura semua ngebunya di tanah perhutani? Makanya saya kerjasama lah dengan Pak Haji Dahlan sebagai asper waktu itu ya. Jadi saya dibentuklah KTH 2016 supaya semuanya satu atap. Dibentuk 2016. Daun Sejati bukan KTH, kelompok hortikultura. Setelah muncul SK 16, kok kenapa kelompok hortikultura semua ngebunya di tanah perhutani? Makanya saya kerjasama lah dengan Pak Haji Dahlan sebagai asper waktu itu ya. Jadi saya dibentuklah KTH 2016 supaya semuanya satu atap. Dibentuk 2016. Daun Sejati bukan KTH, kelompok hortikultura. Setelah muncul SK, awal-awalnya kan belakang saya nggak ada masalah, selalu harmonis. Emang dukungan saya, Pak, selalu harmonis.
Semua ditandatangan dokumen. Dengan adanya peraturan Presiden 287 itu sesuai dengan orang memahami tanda-tangan semua. Setelah jadi SK, ada alasan tumpang tindih kelompok Daun Sejati sama Akad Berkah ini bohong. Satu, saya tidak pernah mengambil lokasi beliau. Andai kata beliau pun sama sebagai hortikultura, sama enggak tanah perhutani. Dia bukan KTH. Dia secara fisik di peta, saya tidak ngambil lokasi dia. Silakan kalau memang dia mau jadi KTH, tapi kan baru jadi KTH-nya. Setelah SK jadi, muncullah surat kepala desa, ada konflik antara masyarakat menggarap dengan KTH Daun Sejati yang akan berkah. Sebenarnya tidak ada. Dikira KTH-nya pun baru jadi setelah jadi SK kita. Gitu. Dan objeknya berbeda. Berbeda objeknya. Ternyata setelah jadi SK ini ada penolakan. Kepala desa itu ketakutan oleh pengembang dan punya dijadikan AJP oleh kepala desa Di lokasi ya. di lokasi yang saya ini dibikinlah alasan konflik. Buktikan di lapangan. Saya berani bertanggung jawab. Tidak ada konflik. Makanya SK itu turun, tidak ada konflik. nggak akan terjadi Tanggung jawab saja tidak ada. Tidak terkait. Satu. Yang kedua, tidak ada konflik. Cuman konfliknya sekarang dengan mafia desa yang berarti yang dikasih duit lah katakan oleh pengembang merasa diambil oleh negara gara-gara SK. Maka sekarang kebun masyarakat dari awal banyak yang digeser-geser sama mafia tanah. Itu Pak. Jadi ketakutan yang kepala desa setelah turun SK, semua pengembang yang udah ditandatangan aja benar oleh kepala desa pasti nagih kepala desa di mana lokasi gantinya. Iya, bertanggung jawab. Itulah takutnya kepala alibi, alasan ada konflik lah masyarakat antara dua kelompok jauh tanah ke langit Pak, nggak ada. Buktikan Bapak ke lapangan nggak ada. Jadi kalau nambahin Pak, kalau semua area itu kan sesuai dari planologi itu kan 1100. Harusnya ada 2 KTH. Iya. Jadi ada gapok takut Pak. Gitu kan. Nah, jadi betul karena memang waktu itu ketemu di bulan Oktober.